Setiap orang bisa motret, tapi setiap orang belum tentu jadi pemotret. Oke. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Oke. Kenapa, Rut? Ini Bang mau belajar foto. Bisa gak? Susah sih loh, ya cuma cep-cep loh ya. Coba saya foto Abang ya. Senyum nggak? Oke. Kok jelek Bang? Nah, itulah nggak tahu. Coba belajar dari ahlinya. Siapa Bang? Ada. Adik kenalan? Ada. Serius? Yoi. Oh berarti pas lah momennya nih ya. Karena pagi di bulan puasa mungkin teman-teman juga di rumah kan bisa waktu kosong luang kan jadi bisa foto-foto Bang ya berarti ya? Iya. Oke. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lihat saya megang apa? Kamera kan? Nah, ini adalah kisah inspiratif yang kali ini. Mungkin teman-teman sedang lagi hobi-hobinya fotografi ya. Saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Asosiasi Profesi Fotografer yang di Kalimantan Barat. Siapa dia? Ini orangnya. A few moments later. Oke, Bang. Tadi saya kan ada foto nih, bagus gak sih? Sila. Lumayan. Lumayan nih. Lumayan. Beneran nih Bang? Pasti, Alhamdulillah. setiap orang kan bisa motret. Setiap orang, tapi pasti ada hal yang berbeda Bang ya? Karena setiap orang bisa Setiap motret. orang bisa motret, tapi setiap orang belum tentu jadi pemotret. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah bersama Bang Harifo Santoso. Tangan loh, ini ada ribuan ratusan di studio nih Bang. Bang Harifo Santoso dipanggil biasa? Ipo. Ipo, Bang Ipo. Ipo Santoso. Iya. Yang udah buku tuh ya? Tapi 11-12 lah. 11. Bang Harifo sekarang aktivitas apa Bang? Saya motret, murni motret. Murni motret. Tapi keadaan sekarang gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Motret itu dari kapan Bang? Saya dari 2014 benar-benar berprofesi sebagai seorang fotografer. Apa yang membuat Abang terlintas aku jadi fotografer nih pada saat itu? Kalau menurut saya lah ya, ini udah pas. Karena dulu saya pernah ngantor. Oh ngantor, pernah kerja kantoran berarti Bang ya? Ya. 10 tahun. Wow lama. Ya. Tapi karena saya dari kecil belajar memotret, diajarkan sama orang tua, secara tidak langsung hati saya tuh di situ. Gitu. Oh. 10 tahun ngantor, akhirnya setiap hari Sabtu dan Minggu, pada saat ngantor Sabtu Minggu saya kerja motret. Motret. Iya. Akhirnya udahlah terjun basahkan celupkan dua-duanya ke situ kaki saya. Bismillah motret. Motret. Alhamdulillah hidup pula. Bang kalau boleh tahu kan tadi bilang orang tua nih, apa yang memang orang tua Bang tuh menyukai juga fotografi kan? Ya. Karena dulu masih pakai analog, masih pakai film. Jadi bapak tuh kerja di transmigrasi. Iya. Banyak warga trans. Kalau dia ketemu sama warga, nak fotoin papa dong sama warga. Oh gitu. Oh berarti setiap papa Bang kerja Abang dibawa gitu. Dari situ lah Abang merasakan baru belajar pertama kali fotografi. Tapi kalau Abang itu dari umur kapan tuh Bang? Dari umur 9 tahun. 9 tahun. Sudah mencoba fotografi. Dan itu menurut saya sulit karena harus jadi sekali jepret. Iya. Karena dulu pakai Bang film. ya. Apa sih Bang? Kamera Kodak kayak sini. Banyak Kodak uji film. Iya. Banyak tuh. Tapi kok sekarang masih ada nggak sih Bang kamera? Masih ada. Cuma Masih ada? filmnya terbatas. Terbatas. Biasanya kalau orang make untuk sekarang tuh, itu yang dipakai untuk apa? Hanya sebenarnya seperti untuk hobi sih. itu. Hobi. Tapi kalau untuk pekerjaan sekarang kan kita harus ngikuti perkembangan teknologi. Iya benar juga sih benar. Berarti Abang lama menekuni fotografi ini dari 2014. Ya. Itu pada saat usia Itu saya baru lepas dari kantor kalau nggak salah. Jangan bayangkan umur saya ya. Kenapa emang Bang? Tapi kenapa emang? Karena memang dari 2014 ya ditambah 10 tahun ke belakang kantor, berarti umur saya sekarang tuh udah berapa gitu. Tapi kelihatan muda Bang. Oh, enggak masalah. Oke. Bang, iya kan? Nah, Bang kalau boleh tahu nih dari 14 sampai sekarang kan berarti sekitar 6 tahunan. Iya kan? Nah, di fotografer itu apa sih yang Abang kerjakan? Saya mengerjakan berbagai macam Project. project. Oke. Baik itu produk, dokumentasi,
company profile, banyak lah weddingan juga. Kadang kalau event bang pernah. Event. Kalau yang foto-foto model, tapi mode profesional buat sebuah katalog baju misalkan. Saya pernah membantu, karena saya paham di sini ranahnya di bidang model tuh nggak begitu banyak animo. Tapi saya pernah ngerjain. Pernah gitu. Kalau karya, abang mungkin udah banyak karya nih ya. Karya mungkin abang foto-foto. Tapi sebelum nanya karya, sebenarnya abang tuh paling favoritif foto di bidang apa sih? Saya budaya. Budaya. Gitu. Langsung saya katakan, saya budaya. Kenapa abang sampai menyukai budaya? Harus foto Karena budaya? dari kecil kan udah tahu tadi, saya tinggal di tempat transmigrasi. Daerah mana sih bang? Saya pindah-pindah ikut bapak. Jadi Sanggau, Putus Ibau, Ketapang, Sintang, banyak lah. Jadi pindah-pindah tuh. Yeah. Setahun pindah. Ya, yang saya lihat tuh cuman hutan, masyarakat, berburu, adat istiadat. Alam ya. Nah kayak gitu. Orang bertani. Nah, Oke. jadi saya nggak bisa lari dari itu. Ternyata saya menyadari bahwa mata saya dan hati saya ada di situ. Oke. Luar biasa perjalanan abang untuk menjadi seorang fotografer. Tapi bang kalau boleh tahu, abang otodidak kah atau pernah kayak belajar sama guru atau misalkan mengikuti pelatihan sekolah atau segala macam? Saya otodidak, tapi saya tidak menyampingkan bahwa ilmu saya pasti belajar. Saya ikut workshop yang sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai bulanan saya ikut. Jadi bagi saya ilmu itu yang akan mengantarkan saya akan menjadi seperti apa dan matinya akan kayak apa. Sekali. Iya betul. Tapi kalau boleh tahu bang, abang pernah ikut workshop 1 hari 3 hari. Itu dalam tanda kutip bukan gratisan bang? Enggak gratis. Enggak gratis kan? Karena saya ikut pasti berbayar. Ya? Kalau yang gratis saya sehari 2 hari, tapi kalau kita mau dalam harus bayar. Kalau boleh tahu pernah abang mengikuti pelatihan itu paling besar berapa? 14 juta. Serius bang? 14 juta? 3 hari. 3 hari? Itu waktu itu di mana? Pekanbaru. Dan benar-benar impact yang abang dapatkan tuh luar biasa gak? Iya, karena bagi saya orang lain belajar wajar aja kalau dia juga belajar hal tersebut dengan pengalaman, jam terbang, bertahun-tahun. Dia juga menghasilkan sebuah karya yang baik. Kalau dijual nggak masalah sih, kita belajar gitu. Iya. Kita juga itu sebagai apresiasi menghargai ilmu orang lain gitu. Sedikit bang, apa sih yang bang dapatkan ketika mengikuti workshop sampai 14 juta itu? Yang pastinya pelayanan dia mulai dari hotel, pengalaman. Yang jelas ada harga ada rupa. Begitu mereka meletakkan harga di Indonesia 14 juta yang benar-benar notabene-nya tuh mahal. Iya. Tapi pelayanan dia mulai dari kita datang sampai sana, sampai kita pulang, bahkan makan, tidur. Mohon maaf, ke kamar kecil aja kita nggak ditemenin. Iya. Sisanya kita tetap belajar dengan intens, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Benar-benar selama 3 hari. Berimpact besar bang ya. Iya. Itu kalau boleh tahu itu yang ngadain orang luar kah atau orang Indonesia? Kalau boleh tahu siapa fotografer terkenal kah? Itu panutan saya. Siapa bang? Apermos. Yeah. Itu yang jadi kiblat. Ya. Abang maksudnya ini total 14 juta itu udah sama akomodasi ya. Karena kita kan dari tempat di sini terbang berapa kali gitu. Benar. Oke. Bang sedikit nih, abang kan Ketua Asosiasi Profesi Fotografer Kalbar. Tapi sekarang abang menjabat sebagai Ketua Rumah Aktif. Sedikit doang, ke Rumah Aktif itu apa sih bang sebenarnya? Sebenarnya Rumah Aktif itu adalah wadah pelaku ekonomi kreatif dari 16 subsektor. Oke. Kenapa abang bisa kecimplung di Rumah Aktif ini? Karena saya di bidang fotografi. Fotografi ada di dalam subsektor yang 16 itu. Jadi kebetulan saya 2 tahun lalu itu pernah bekerja di Backcraft untuk pendampingan sebagai seorang fotografer yang memotret untuk membantu 11 subsektor dari teman-teman yang ada seluruh Indonesia. Jadi mulai dari fashion, desainer, produk, kuliner, antropolog. Nah saya sebagai seorang fotografer adalah pioner yang bisa menjembatani karya dari 11 subsektor itu. Gitu. Nah
masuklah ke rumah aktif, saya pulang punya ada pengalaman. Terus teman-teman memilih saya untuk mengaplikasikan sebetulnya ilmu yang saya pelajari, kolaborasi dari 11 subsektor, sebenarnya 16 ya, cuman dari setiap daerah kan nggak seluruhnya ada 16 subsektor. Contoh kayak Pontianak. Ada 16 subsektor tapi saya yakin hanya 4 sampai 8 subsektor aja yang benar-benar naik gitu. Makanya kemarin di Belitung karena dia kota wisata, 10 destinasi wisata yang akan dibuat seperti Bali, presiden mengatakan seperti itu. Jadi butuh 11 subsektor untuk mendampingi hal tersebut. Alhamdulillah sekarang Belitung setelah didampingi dengan program yang namanya Ikon dari Bekraf bisa survive. Karena kita benar-benar mendampingi dia mulai dari pengrajinnya sampai manajemen, penjualan, outputnya, pemasarannya, sampai kita kirim sama relasi dari mentor-mentor yang ada di luar negeri, karya yang ada di Belitung kita kirim ke sana. Tadinya saya pengen mengimplementasikan itu di masyarakat Pontianak. Tetapi butuh effort yang sangat lebih sebetulnya. Tapi kalau boleh tahu Bang, selain ketua rumah aktif ya, apakah Bang punya komunitas di fotografi di Pontianak? Ya, saya besar dari Pontianak Photographer Community. Jadi berarti ramai ya kawan-kawannya? Ramai, umum soalnya. Oke. Bang, kalau boleh tahu, Abang menjabat sebagai ketua rumah aktif itu dari kapan? Baru sih. Baru? Tahun kemarin. Oh, habisnya kapan Bang? 3 tahun. 3 tahun? Oke, kita kembali lagi ke Ketua Asosiasi Profesi Fotografer Kalbar. Kenapa Bang bisa terpilih menjadi Ketua Asosiasi Profesi Fotografer? Saya juga nggak pernah tahu saya terpilih untuk mendampingi fotografer Kalbar untuk diwakili ya untuk ke ranah asosiasi. Tadinya tuh sebetulnya ada Mas Nunung namanya, cuman dia pindah ke Jogja. Ya. Terus dia sebenarnya tokoh sebetulnya, fotografer yang idealisnya baik di mata fotografer Kalimantan Barat. Cuman dia harus ke Jogja. Nah teman-teman di Jawa sana yang notabene pusat dari asosiasi tersebut melihat karya dan memilih beberapa orang. Nah, terus adalah satu yang namanya Mas Teguh. Memilih saya karena memang pengalaman karya. Makanya memilih saya, apalagi ditambah tadi tuh yang saya pernah ke 5 daerah Indonesia. Lama, dalam waktu lama, dalam satu daerah tuh 4 bulan, jadi dikali 5 ya tahulah sendiri berapa bulan saya harus ke daerah. Disitulah saya dipilih untuk menjadi perwakilan Kalbar, mungkin secara karya ya, karena saya tidak pernah meng-up nama, tapi saya lebih banyak silent karya aja yang saya antarkan gitu. Kalau boleh tahu Bang, Asosiasi Profesi Fotografer itu sebenarnya apa sih? Asosiasi Profesi Fotografer Indonesia ya pasti di situ ada tanda kutip profesi di dalamnya. Nah, berarti di dalamnya adalah pelaku industri kreatif yang subsektornya fotografi, dan itu memang benar-benar berprofesi karena mereka dibayar secara profesional di ranahnya fotografi. Kalau di Kalbar sendiri sudah banyak apa anggotanya? Anggota di Kalbar ini yang tersertifikasi baru 12 orang, tapi yang berprofesi itu ada 60 sampai 100. Saya cuma dapat data valid 60 yang ada di asosiasi. Gitu. Kalau tersertifikasi itu harus bagaimana Bang syaratnya? Kalau sertifikasi itu sebetulnya ginilah, Anda mau naik motor, harus punya SIM kan? Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalkan mau jadi seorang fotografer, abang fotografer? Bukan. Misal. Oke. Iya betul. Misalkan fotografer. Apa? Terus ada klien nih. Si A datang, saya fotografer juga. Tapi saya nggak mengatakan saya tersertifikasi. Kita sama-sama fotografer. Gimana si A ini minta bahwa kita sesama fotografer minta keyakinan bahwa kita berbeda. Padahal kita sama ya. Padahal kita sama. Gimana cara membedakannya klien tahu. Kalau abang kan nunjukin karya kan. Nih lo karya saya Bu gitu. Itu misalnya ada klien ya. Abang pakai ini Bu, karya saya ini. Agak lama ya. Iya betul. Kalau saya pakai selembar surat aja. Tag
udah pasti. Karena di situ di belakang sertifikat Sudah ada. mata ujian yang sesuai SKKNI Ada juga ada Bang di ya? situ. Gitu. Kebanding sama fotografer yang hanya mengobrolkan portfolio, mungkin mohon maaf bisa Ya. saja klien menganggap itu bukan portfolio Anda. Iya, bisa jadi apa plagiat ya. Bisa jadi, tapi saya nggak mengatakan itu ke semua foto, tidak. Ya. Cuman untuk membedakan profesionalitas seseorang nggak akan susah sih kalau misalkan klien kita sodorkan, oh saya sudah seperti ini, I'm certified, Iya. portfolio saya seperti ini, itu akan menambah menambah kepercayaan diri kita ngobrol sama klien gitu. Iya, Bang, tadi kan Abang bilang ibarat motor harus ada SIM. Berarti kalau kita pengen buat SIM kan kita harus tes motor ya. Nah, kalau di fotografer sendiri untuk mendapat sertifikasi itu apa sih Ada tesnya? lembaganya. Oh, ada. Maksudnya dia harus foto sedikit doang, sedikit. Mungkin ada teman-teman yang pengen. Oh, ada yang mau tes nih. Contoh Ya. langsung aja lah. Karena Oke. saya juga sebagai penguji sih. Oh, nih betul nih, eksklusif nih. Oke. Penguji tapi saya untuk wilayah timur. Maksudnya timur. Karena kalau wilayah barat sama timur itu dibagikan di tengah Kalimantan. Bang. Oh. Kalimantan Timur adalah wilayah timur sampai ke Papua. Oh. Kalau wilayah dari Kalimantan Barat Sampai di ke Sabang. Sabang Aceh gitu. Oke. Jadi saya wilayah barat nggak boleh ngetes di wilayah barat, saya harus di wilayah timur. Oke, Abang di wilayah timur. Ya. Oke. Sedikit Bang, gimana? Tipsnya, pertanyaan kadang gini nih. Tolong dong, dia seorang model, saya pengen mendapatkan fotonya dia seolah-olah dia seorang peminum atau pemabuk yang sedang bertobat. Oke. Ada modelnya. Nah, jadikanlah itu gambar model tersebut menjadi seorang yang ingin bertobat. Seperti itu. Gimana sih Anda mempelajari karakter? Gitu. Jadi kalau ya kebayang ya, Iya, kalau kebayang. sudah lulus, kebayang fotografer itu sudah seperti apa. Benar. Kalau lulus, karena yang ngetesnya kan Gini, dari iya. akademisi, dari praktisi, kan dicampur. Ada 3 nanti pengujinya, 1 orang. Satu orang. Oke. Bang, ini kalau boleh tahu nih Bang ya, Abang dulu background sekolahnya apa sih? SMA-nya apa? Saya itu sarjana komputer. Oke. Kalau itu di kampus kuliahnya. Kita kembali lagi yang ujian tuh Bang ya. Dari ada apa soal yang harus menggambar bla 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 segala macam seperti itu. Dan itu biasanya berapa soal seperti itu? Kalau untuk kan ada 2 jenis, tes tulis dan wawancara. Oke. Kalau tes tulisnya itu 100 soal. Wow, itu seputar? Fotografi. Seputar Dasar fotografi. teknik yang fundamental banget. Oke. Yang ini kayak pokoknya ada di sini semua deh. Ya, ada di situ semua Oke. sekitar itu. Nggak jauh 100 soal. Kebayang satu alat ini kita bisa memvariasikan 100 soal. Luar biasa. Kadang-kadang soalnya juga menjebak sih. Kalau tes wawancara Bang? Kalau wawancara tadi tuh, misalkan tolong dong bikin seperti ini gitu. Atau lightingnya saya pengen memotret benda bergerak di tempat yang gelap. Anda membutuhkan apa? Gitu. Oke. Bang, kalau boleh tahu untuk masuk ke asosiasi ini, apakah ada per tahunnya atau setiap hari boleh masuk? Karena kan ini kan Abang ada ujian tesnya kan, seperti itu. Gimana? Yang jelas sebenarnya di anggota yang kita pengen mencakup sebetulnya harus tersertifikasi anggota APFI. Jadi harus tersertifikasi agar nanti database kita juga jika ada klien yang menggunakan jasa beberapa fotografer yang tersertifikasi, jika terjadi sesuatu hal, Oh, jadi asosiasi asosiasi bisa Bertanggung memberikan jadi penengah lah untuk oke. hal seperti itu atau memberikan kontribusi yang positif untuk pemerintah dalam menggunakan jasa orang yang benar-benar certified. Jadi teman-teman kalau pengen mensertifikasi ini teman-teman fotografer ya, mungkin bisa ngubungi Abang. Bisa. Atau gimana? Bisa. Ya. Nanti kita simpan kontak Abang di deskripsi. Bang, mungkin ada teman-teman yang baru pemula sebagai fotografer. Mungkin setelah nonton ini karena kan juga bulan puasa Bang kan. Tadi saya bilang beliau mencoba kotak-katik. Ya karena Abang kalau boleh tahu sebenarnya objek apa sih yang harus dijadikan fotografi? Seperti itu. Objek kalau di fotografi yang pertama
Kalau ranahnya hobi, Mm-mm. potret aja seluruh yang ada di sekitar kamu. Apa yang dipandang ya? Apa yang dipandang, Oke. misalkan ini saya punya tips nih. Boleh. Ini langsung ya, saya iya. nggak banyak ngomong soalnya. Oke, siap. Anda potret aja 100 buah potret, Mm-mm. foto, Ya. terus Anda kurasi dari 100 foto itu jadi 10. Oke? Oke. Udah kebayang ya? Oke. 10 foto terkurasi. Mm-mm. Yang menurut hati dan mata Anda baik. Mm-mm. Nggak usah bicara komposisi. Oke. Itu Jepret aja dulu. Oke. Nggak pakai kamera ataupun pakai handphone silahkan. Oh, boleh. Boleh. Oke. Dari 10 ini kan udah terlihat tuh berarti dominan yang ke apa gitu. Mm-mm. Hati kita sama mata kita lebih dominan, kita suka motret yang seperti apa. 10 Iya. nih. Nah, 10 ini Mm-mm. satu fotonya Mm-mm. potret 10 kali. Oh. Dengan misalkan daun. Daun. Foto pertama daun. Potret semua daun sebanyak 10 kali. Yang foto yang sama, Bang ya? Dengan angle yang berbagai macam. Oke. Daun yang Daun. pertama. Yang kedua gelas. Gelas. Potret 10 gelas dengan isi mungkin air putih, air jeruk, air kopi, terserah, fokus 10 kali. Potret juga. Oke. Dan 8 mengikuti ya. Misalkan baju atau manusia, Oke. alam. Mm-mm. Terserah mau dipotret seperti apa. Pokoknya sampai 10. Ulangi 10 ini menjadi per item 10. Jadi total ada 100 foto bagus toh. Mm-mm. Kurasi lagi 10. Oke. Nah, terus berlatih seperti itu agar kita terlatih, karena yang namanya fotografi ini jam terbang, Iya, benar. Yang berbeda. pengalaman. Nggak bisa jepret langsung bagus, nggak bisa. Saya aja sekarang masih belajar. Nah, ketua aja sih belajar, bro. Lu yang baru maksa. Jangan maksain gitu. Kalau harus, karena kita sekarang kalau sudah ingin memotret, kita harus lebih spesifik. Gimana cara rumusnya untuk menspesifikasikan kita yang suka, gitu. Oke. Yang kita suka. Itu tadi dengan cara rumus tadi. Oke. Insya Allah kepake kok itu. Kalau boleh tahu berapa sih harga drone abang? 32 pertama beli.